Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Selamat pagi anak sekalian, sabahul khair, sabahul surur. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan semua ya, insyaallah kita dalam keadaan sehat dan terhindar daripada penyakit ataupun virus-virus yang sangat-sangat mencekam saat ini. Untuk itu mengawali pembacaan, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, setelah 2 minggu yang lalu pembelajarannya Pak Ismail awali dengan kalian menulis Asma'ullahul Husna di buku atau di kertas gambar. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir. Dibuat yang bagus sedemikian rupa sehingga kalian terbiasa menulis ya tentang nama Allah Al-Alim dan Al-Khabir. Karena sekalian, ya, Pak Ismail ulang bahwasanya Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik ini itu ada 99 ya. Kita mulai saja di sini. KD-nya itu kalian diminta untuk memahami makna Al-Alim, makna Al-Khabir. Ya, perhatikan dan yang berikutnya di KI4-nya diperintahkan juga kalian menyajikan arti atau bukti sederhana tentang asma Allah Al-Alim dan Al-Khabir. Nah, sekalian, ya, tentang konsepnya seperti ini. Nah, ya, segi spiritual, konsep konten dan sebagainya dari sini ya. Nah, berikutnya bab 6 Asmaul Husna. Al-Alim, ayo mengamati. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang bermain. Kalian sudah tahu pastinya kan? Sudah familiar permainan ini yaitu petak umpet. Ayo bertanya, pernahkah kalian bermain petak umpet? Apakah kamu dapat mengetahui temanmu yang bersembunyi di belakang pohon atau tembok? Siapa yang mengetahui dimanapun kita berada? Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada semua ciptaannya. Ya, ciptaannya siapa aja? Makhluk. Kita nih manusia, ada hewan, tumbuhan, ya, baik di bumi, langit, lautan, udara, itu makhluknya Allah. Maka disebut makhluk yang diciptakan. Kalau Allah Khalik yang menciptakan. Yang salah itu ya. Khalik artinya yang menciptakan. Makhluk yang diciptakan. Nggak ada satu benda yang tertutup atau tersembunyi bagi Allah. Kita nggak mengetahui apa yang ada dalam hati teman kita. Tapi Allah pasti tahu apa yang ada dalam hati kita. Apapun yang kita inginkan pasti Allah tahu. Apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu. Maka berbuatlah kebaikan dan jauhi kejahatan. Nah, kita dituntut di sini tadi ya, KD-nya agar kita mengimani ya tentang Allah Ta'ala memiliki asma Allah Al-Alim. Jadi dimanapun kita, kapanpun kita, waktu kapanpun, gelap, terang dan sebagainya, Allah maha mengetahui. Kita tidak mengetahui apa yang ada dalam bumi yang kita huni sekarang, tapi Allah mengetahui apapun yang ada dalam bumi. Harus imanin itu. Allah mengetahui semua makhluk yang ada di daratan dan lautan. Ada berapa jumlahnya tahu. Di bumi ini Allah tahu berapa daun-daunan yang ada di pohon-pohon. Berapa yang berguguran, berapa yang ada di muka bumi ini yang udah jatuh ataupun yang akan berguguran. Allah tahu. Dan juga Allah mengetahui alam semesta dan segala isinya. Nah, ini dia. Ini adalah alam semesta. Lihat bintang-bintang yang bersusun seperti ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Anak sekalian, Al-Alim, ya Allah itu maha Al-Alim, memberikan ilmu pengetahuan pada manusia. Tetapi hanya sedikit ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, melalui ilmu ini manusia bisa mengetahui berbagai hal. Maka belajarlah agar kalian mendapatkan ilmu yang luas. Tapi jangan sombong karena ilmu yang kalian peroleh. Tetaplah rendah hati dengan kepandaian kalian.
Nah, sedikit Pak Ismail ditambahkan. Maaf. Sifat al-alim yang ada pada Allah Ta'ala ini tidak didahului dengan ketidaktahuan Allah. Beda dengan makhluknya. Nah, kalau makhluknya yaitu didahului dengan ketidaktahuan. Misalnya apa? Misalnya dulu waktu kamu kelas 1, kamu belum tahu yang namanya A, B, C. Ya, setelah kamu masuk ke kelas 1, belajar tuh yang namanya huruf-huruf A, B, C. Nah, berarti kamu tahu. Tapi sebelumnya kamu tidak tahu. Tapi Allah beda. Allah itu tidak seperti itu. Allah tetap al-alim, maha mengetahui. Beda dengan makhluknya, ya. Lalu naik ke kelas 2, kalian nggak tahu yang tadinya perkalian jadi tahu. Seperti itu. Karena apa? Makhluk itu didahului dengan al-jahil, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan. Tapi Allah maha mengetahui. Pahamin itu ya. Makanya beda. Sifat apa nama-nama Allah al-alim dengan sifat manusia yang tahu, bukan maha tahu tapi hanya tahu aja. Baik. Di sini ada ayat bersikap. Aku harus yakin bahwa Allah maha mengetahui. Ini harus yakin. Ya, nggak boleh nggak yakin. Karena kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersaksi, ya. Kita yakin bahwasanya Allah maha mengetahui. Dan aku harus belajar agar memiliki ilmu yang luas. Nah, itu dia. Yang tadi tidak tahu jadi tahu. Makin belajar orang, makin bodoh kita. Bukan makin pintar, makin bodoh. Artinya apa? Oh, ternyata ada lagi nih ilmu ini. Oh, ada lagi ternyata ini. Oh, ada gitu. Makanya kita makin bodoh. Dalam artian masih pengetahuan, masih ilmu-ilmu, masih banyak ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Aku nggak boleh sombong sebab hanya Allah yang maha mengetahui. Ya. Nah, ini camkan baik-baik. Nah, dari sifat apa? Asma Allah, ya, nama Allah Al-Alim ini yang dapat kalian lakukan adalah kalian harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Kenapa begitu? Karena Allah maha mengetahui. Sedang apa kamu, lagi ngapain kamu, berbuat apa, ngomong apa, ngedumel dan sebagainya, itu Allah tahu. Dan dicatat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Baik, yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir adalah yang maha teliti. Di sini ya, setiap amal perbuatan kita akan diketahui Allah dengan teliti. Allah mengetahui amal yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. Al-Khabir tuh. Al-Khabir asal katanya berita. Nah, jika kita bersedekah, Allah mengetahui sedekah yang ikhlas dan sedekah yang hanya untuk pamer. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, ayat ke-271, Wallahu bima ta'maluna khabir. Yaitu Allah meneliti, maha teliti. Al-Khabir, Al-Alim hampir sama. Apa yang kau kerjakan. Allah maha teliti, ya, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan kita, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat setiap perbuatan kita. Perbuatan yang baik dan buruk semua dicatat dengan teliti. Baik, Pak Ismaji tanya sama kamu. Ada yang tahu nggak malaikat yang pencatat amal baik? Malaikat pencatat amal buruk. Nah, ayo, siapa yang tahu? Kalau kalian tahu, berarti kalian good. Nah, jadi malaikat ada dua. Malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Maksudnya apa amal baik, amal buruk? Ketika seseorang melakukan amal di muka bumi ini, itu selalu dicatat sama Allah. Yang baik dicatat langsung. Lalu yang buruk dicatat juga yang buruk. Sama malaikat pencatat amal yang buruk tadi. Nah, selanjutnya ketika kamu berbuat buruk tadi, kamu akan ditunggu. Artinya ditunggu itu nggak langsung dicatat, ya. Ditunggu sampai kamu tobat. Dalam artian ini orang
melakukan kejahatan, kira-kira kalau entar ya, tobat nggak ya gitu? Karena nggak langsung dicatat kalau amal jelek, ya, kecuali amal baik langsung dicatat, niatnya aja langsung dicatat. Nah, oleh karenanya ketika kita berbuat amal buruk karena belum dicatat, khawatirnya ya suka berubah hatinya, itu bertobat. Nah, makanya dicatat tobat. Oleh karenanya lagi deh. Perlu disampaikan di sini bahwasanya ketika kalian punya niat jahat, pasti ada teman kalian yang bilang, "Oh, jangan dong, kasihan," gitu. Sehingga hati kamu merasa apa? Terenyuh, ya, dan tidak jadi melakukan kejahatan. Betul. Nah, anak sekalian, perlu disampaikan di sini juga, ya, bahwasanya sifat Allah atau asma Allah Al-Khabir ini termaktub dalam surat Al-Zalzalah. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, dia akan bisa melihat amal kebaikan tadi, sekalipun amal kebaikan itu misqala dzarrah, sebesar biji sawi. Berarti biji sawi itu kecil banget. Ya, biji sawi mah kecil sekali. Udah pernah lihat biji sawi belum? Kalau mama kamu masak sawi, lihat tuh yang pucuknya itu kuning-kuning, itu segel itu, dan lebih kecil dari itu. Kalau kamu memiliki amal sekecil itu, kamu akan lihat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila mana kamu mempunyai amal yang jelek pun sebesar biji sawi tadi, kamu juga akan lihat. Lihat di sini balasannya, ya. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat balasan sebesar itu, ya. Kamu akan lihat, akan menikmati kebaikan tadi. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat sebesar biji sawi tadi pun, kamu akan merasakan azab Allah Ta'ala. Ya, barang siapa berbuat jahat sama temannya, suka nakal-nakalin dan sebagainya, itu harus bertobat. Nah, kita diperintahkan untuk beramal dengan ikhlas, sekalipun orang nggak melihatnya, yakinlah Allah melihat. Sekalipun orang nggak bisa membalas kebaikan kita, yakinlah Allah pasti akan membalas. Jauhilah perbuatan buruk, sebab Allah pasti mengetahui dan akan mencatatnya. Sementara kita akan menerima balasan. Di sini ada, ya, seorang bapak memiliki 2 orang anak yang bersantun atau memberikan santunan ke yayasan yatim piatu. Nah, di sini yang tadi Al-Alim udah kita bahas, sekarang Al-Khabir. Di sini disampaikan, aku bisa, aku yakin Allah Maha teliti. Aku harus tekun berbuat kebaikan, aku harus bekerja keras dalam meraih cita-cita, aku harus berhati-hati dan ikhlas dalam beramal, dan aku yakin bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan atau keburukan. Seperti itu. Oleh karenanya anak-anak sekalian, kita rangkum materi pada pagi hari ini. Al-Alim yang artinya Maha mengetahui, maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Manusia yakin bahwa Allah mempunyai sifat Al-Alim, maka ia akan menuntut ilmu dengan tekun. Al-Khabir artinya Maha teliti, maksudnya Allah mengetahui setiap perbuatan manusia dengan sangat detail. Ya. Manusia yang yakin bahwa Allah mempunyai sifat Al-Khabir, maka berhati-hati dan ikhlas dalam beramal. Nah, oleh karenanya sampaikan kepada bunda, ayah, bunda, ketika beramal, ya harus dengan ikhlas, teliti, ya harus dengan senyum. Nah, baik anak sekalian, setelah ini ya ada tugas buat kamu tentunya, seperti kemarin-kemarin, seperti pelajaran yang lalu ada fikih dan bahasa Arab, CBT, latihan, bukan ulangan ya, hanya latihan. Dikerjakan dengan baik dan teliti, jangan terkecoh dengan soal.
Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Ismaji. Ya, semoga manfaat dan tetap kita jaga jarak. 3M kita laksanakan, pakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan jauhi kerumunan, jangan suka main-main. Baik anak sekalian, demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.